Wah, udah nyampe Solo aja nih Sob. Mau ngapain ya? Makanya ikutin terus. Halo Sob, saat ini saya lagi ada di Solo. Mau ngapain ke sini? Kita akan cari tahu mengenai pembangunan infrastruktur sumber daya air yang ada di Solo. Terkait pandemi, kita mau cari tahu apa saja tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Penasaran seperti apa? Ikutin yuk. Baik Pak, untuk tahun 2020 Pak, sebenarnya kegiatan pembangunan infrastruktur apa saja Pak yang sedang dikerjakan oleh BBWS Bengawan Solo, boleh dijelaskan secara umum saja Pak? Oke, baik. Jadi pada tahun 2020 ini, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sedang mengerjakan beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan bendungan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, pembangunan tanggul untuk normalisasi sungai sebagai penanganan bencana banjir, serta perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier di pedesaan melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disebut dengan P3TGAI, yang juga itu akan mendukung kedaulatan pangan nasional. Oke. Jadi secara umum kegiatan di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akibat adanya COVID-19 mengalami refocusing anggaran serta penghematan sebesar 400 miliar dengan paket kegiatan yang tadinya single use contract menjadi multi use contract serta paket pekerjaan yang pembangunannya ditunda. Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti bendungan tetap berjalan namun dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik Pak Agus, terkait pembangunan bendungan Pak, untuk di tahun 2020 Pak, kira-kira ada berapa bendungan yang akan segera atau sedang dikerjakan oleh BBWS Bengawan Solo Pak? Oke. Saat ini ada 5 bendungan yang pembangunannya sedang berjalan. Di antaranya Bendungan Pidekso itu di Wonogiri, kemudian Bendungan Tukul ada di Pacitan, dan Bendungan Jelantah itu di Karanganyar, kemudian Bendungan Bendo itu di Ponorogo, dan Bendungan Gongseng ada di Bojonegoro. Untuk Bendungan Tukul, Bendungan Bendo dan Bendungan Gongseng, rencana awal akan selesai pada tahun 2020. Namun, karena adanya refocusing anggaran yang terkait COVID-19, maka pelaksanaan itu menjadi mundur menjadi tahun 2021. Khusus Bendungan Tukul yang letaknya di Desa Arjosari, Kabupaten Pacitan, saat ini progresnya hampir selesai dan sedang dikebut agar bisa dilakukan pengisian awal waduk pada bulan September ini. Rencana kalau tidak meleset tanggal 15 September ini kita akan impounding. Baik Pak Agus, tadi Pak Agus sudah menjelaskan mengenai tampungan air yang sedang dan akan dikerjakan oleh BBWS Bengawan Solo. Terkait banjir Pak, Solo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mungkin pernah atau sering dilanda banjir. Sampai sejauh ini Pak, apa solusi yang telah diberikan oleh BBWS Bengawan Solo untuk meminimalisir banjir dan dampaknya? Oke, jadi tentunya kami rutin melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ya di seluruh daerah aliran sungai ya, di Bengawan Solo, dari hulu sampai dengan hilir. Untuk wilayah kota Solo, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, kami telah melaksanakan penanganan banjir secara multi-use kontrak dengan dana APBN yang terbagi dalam beberapa pekerjaan, yaitu normalisasi kali PP ya, berupa perkuatan tebing sungai sepanjang 5.100 meter, kemudian penanganan Sungai Bengawan Solo dengan peningkatan kapasitas tanggul sungai dari debit Ki 10 menjadi Ki 50, yaitu Ki 10 yang tadinya 1.550 meter kubik per detik itu menjadi Ki 50 tadi adalah sebesar 2.121 meter kubik per detik, serta pengendalian hulu kali PP berupa pembangunan pintu air dan pompa pengendalian banjir. Untuk pengendalian banjir dibagi dalam 4 wilayah di Balai Besar Sungai Bengawan Solo, yaitu bagian hulu, yakni banjir Kota Solo, kemudian yang banjir tengah yaitu pengendalian banjir Kali Jeroan di Kabupaten Madiun yang sedang dilaksanakan tahun 2020, kemudian bagian hilir yakni penambahan kapasitas plat B pada pengelolaan pintu tahun 2019 dan 2020. Kemudian yang terakhir adalah penanganan banjir Kali Lamong di Jawa Timur pada tahun 2020.
Nah sob, para pegawai di BBWS Bengawan Solo tetap disiplin loh menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, pakai masker, dan lihat, mereka rajin cuci tangan. Oke, Pak, terakhir nih Pak Agus, mungkin ada pesan baik Pak yang ingin disampaikan buat teman-teman yang sedang berjuang di masa pandemi COVID-19 ini, biar tetap semangat Pak, boleh Pak? Iya, ini harapan saya kepada teman-teman tetap mengikuti anjuran protokoler COVID-19 gitu ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Saya setiap hari seperti Pak Menteri itu, Oke. Pak Menteri kalau memakai masker ini yang utama ini untuk mencegah COVID ini. Juga teman-teman untuk membatasi, kalau tidak perlu jangan ketemu orang-orang yang tidak dikenal seperti itu. Jadi pembatasan social distance itu adalah sangat penting. Baik. Pak, terima kasih buat penjelasannya Pak. Semoga Pak Agus dan teman-teman di BBWS Bengawan Solo tetap semangat ya Pak ya. Selalu sehat. Baik, terima kasih Pak. Baik Sobat SDA, itu tadi penjelasan dari Pak Agus selaku Kepala BBWS Bengawan Solo terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air di BBWS Bengawan Solo dan juga P3 TGAI yang merupakan salah satu solusi di Gen SDA di masa pandemi COVID-19 ini. Oh ya, buat teman-teman dimanapun berada untuk selalu memakai masker, karena maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Sampai ketemu lagi ya.